Matahari Baghdad sedang berada di puncaknya, menggantung gagah di langit yang biru pucat, tanpa sehelai awan pun yang berani melintas. Cahayanya tumpah ruah, memantul pada kaba-kaba tembaga dan dinding-dinding tanah liat yang kokoh, menciptakan silau yang memicingkan mata. Di bawah terik yang memanggang kulit itu, kota ini bernapas dengan ritme yang tak pernah tidur. Hiruk-pikuk pasar, denting tempaan besi dari pandai besi, serta aroma menyengat dari rempah-rempah jintan, kapulaga, dan kayu manis yang terbakar bercampur dengan bau keringat ribuan manusia yang berdesakan mencari rezeki. Di tengah gelombang manusia yang berwarna-warni itu, seorang pria berjalan dengan langkah yang santai, namun penuh pertimbangan. Abu Nawas, sosok yang namanya kerap dikaitkan dengan kelakar dan kecerdikan yang menggelitik, hari ini tidak sedang mencari tawa. Jubahnya yang sederhana, sedikit berdebu di bagian ujung bawahnya, berkibar pelan saat ia menyelip di antara pedagang sutra dan pembeli karpet. Matanya yang tajam dan jernih, yang biasanya berbinar jenaka, kini redup dalam kontemplasi yang dalam. Ia sedang goris, namun bukan akan anggur atau air dari sungai Tigris. Jiwanya dahaga akan sebuah hakikat, sebuah kebenaran yang melampaui kulit luar agama dan ritual semata. Langkah kakinya seolah dituntun oleh takdir yang tak kasat mata, membawanya menjauh dari keramaian pasar utama, menuju sebuah distrik yang sedikit lebih tenang, namun tetap padat. Di sini, arsitektur bangunan sedikit berubah. Salib-salib kayu yang terukir indah menghiasi pintu-pintu, dan aroma dupa kemenyan yang khas menggantikan bau rempah pasar. Ini adalah kawasan Nasrani di Baghdad, sebuah bukti nyata betapa kosmopolitannya ibu kota kekhalifahan ini, di mana berbagai iman hidup berdampingan di bawah naungan ilmu pengetahuan dan toleransi. Telinga Abu Nawas yang peka terhadap nuansa bahasa dan retorika menangkap suara yang bergaung lantang namun menyejukkan. Suara itu bukan seruan pedagang, bukan pula lantunan syair jalanan. Itu adalah orasi sebuah khotbah. Ia berhenti tepat di pinggiran halaman sebuah gereja tua yang megah. Bangunan itu terbuat dari batu bata yang disusun rapi, dingin, dan meneduhkan di tengah panasnya hari. Pintu-pintu gereja terbuka lebar, seolah mengundang siapa saja. Bukan hanya domba-domba yang tersesat, tetapi juga para pencari yang kelelahan. Kerumunan orang tumpah ruah hingga ke pelataran. Pria, wanita, tua, dan muda, semuanya berdiri diam, terpaku pada sosok yang berdiri di mimbar yang sedikit ditinggikan di dekat pintu masuk. Sosok itu adalah Pastor Elias. Abu Nawas menyipitkan mata, mengamati sang pendeta. Pastor Elias adalah pria parubaya dengan janggut putih yang terawat rapi, mengenakan jubah keimaman berwarna gelap yang kontras dengan dinding batu kapur di belakangnya. Ada aura kewibawaan yang memancar darinya. Bukan jenis wibawa yang menakutkan, melainkan wibawa seorang sarjana yang telah kenyang menelan pahit manisnya kitab-kitab suci. Saudara-saudaraku yang terkasih, suara Pastor Elias menggema, membelah udara panas dengan kejernihan yang mengejutkan. Ia tidak berteriak, namun intonasi suaranya memiliki bobot yang membuat setiap suku kata terasa penting. Abu Nawas merapat ke dinding luar, melipat kedua tangannya di dada, memasang telinga baik-baik. Ia bukan seorang penyusup, melainkan seorang pengamat. Seringkali kita bertanya, lanjut Pastor Elias. Tangannya terangkat perlahan, telapaknya terbuka ke arah langit. Di manakah Tuhan ketika kita menderita? Di manakah Yang Maha Kuasa ketika debu kehidupan menyesakkan paru-paru kita? Logika manusiawi kita mencari Tuhan di langit yang tinggi, di takhta yang tak tersentuh, jauh dari keringat dan darah kita. Hening menyelimuti pelataran itu. Bahkan angin pun seolah berhenti berdesir untuk mendengarkan. Namun iman kita, iman yang diwariskan oleh para rasul, mengajarkan sebuah misteri yang agung. Suara Elias merendah, menjadi lebih intim, seolah ia sedang berbicara empat mata dengan setiap orang di sana, bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam kibadian Nia yang sunyi. Kasihnya begitu besar,
begitu tak terbendung, sehingga ia tidak sanggup membiarkan jarak itu ada. Dia menyeberangi jurang pemisah antara sang pencipta dan ciptaan. Abu Nawas merasakan desir halus di dadanya. Retorika yang indah, batinnya mengakui, bahasa cinta yang memabukkan. Yesus Kristus, ucap Pastor Ilyas, dengan penekanan yang penuh takzim. Matanya berkaca-kaca oleh keyakinan yang tulus. Bukanlah sekadar nabi yang membawa pesan. Dia adalah pesan itu sendiri, yang menjadi daging. Dia adalah sang sabda, yang nuzul turun ke bumi. Dia adalah Allah yang mengenakan kemanusiaan, supaya kita bisa menyentuh wajahnya. Kening Abu Nawas berkerut. Disinilah letak simpulnya. Dan disinilah persimpangan jalan itu. Pikirkanlah, seru Ilyas lagi. Kini suaranya meninggi, penuh semangat yang berapi-api. Jika Tuhan hanya mengirimkan surat, kita mungkin akan salah membacanya. Jika Tuhan hanya mengirimkan utusan, kita mungkin akan meragukan otoritasnya. Tapi karena Dia datang sendiri, dalam wujud putra, maka keselamatan itu menjadi nyata, berdarah daging, dan tak terbantahkan. Keilahian Kristus adalah jangkar keselamatan kita. Dia adalah Tuhan yang berjalan di atas tanah berdebu ini, merasakan lapar yang kita rasakan, menangis air mata yang kita tangisi. Kerumunan di sekitar Abu Nawas tampak terhanyut. Beberapa wanita menyeka air mata. Beberapa pria mengangguk-angguk, khusyuk, menemukan penghiburan dalam gagasan bahwa Tuhan begitu dekat, begitu manusiawi. Namun, di dalam benak Abu Nawas, roda-roda logika berputar kencang, bergesekan satu sama lain, hingga memercikan api intelektual. Ia tidak merasakan kebencian sedikit pun terhadap Pastor Ilyas. Sebaliknya, ia menghormati kefasihan dan ketulusan pria itu. Namun, sebagai seorang pemikir yang terbiasa dengan disiplin mantik logika dan teosofi, ada paradoks yang mengganjal di tenggorokannya. Lebih kering daripada debu Baghdad, Abu Nawas bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Bagaimana mungkin pikirannya melayang pada konsep Al-Khaliq sang pencipta, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Jika Tuhan itu maha tak terbatas, maha meliputi segala sesuatu, bagaimana mungkin Dia memampatkan dirinya ke dalam wadah yang terbatas? Jika samudra dituang ke dalam cangkir, pikir Abu Nawas sambil menatap punggung seorang pedagang yang mendengarkan dengan takzim, maka cangkir itu akan pecah. Atau samudra itu bukan lagi samudra. Bagaimana yang mutlak menjadi yang fana tanpa kehilangan kemutlakannya? Khotbah Pastor Ilyas berlanjut, semakin dalam menusuk relung hati para pendengarnya. Jangan ragu akan keilahiannya, tegas Ilyas, sebab hanya Tuhan yang sanggup menanggung dosa dunia. Manusia biasa, betapapun sucinya, terbatas oleh kefanaannya sendiri. Hanya yang tak terbatas yang bisa memberikan pengampunan tanpa batas, melalui pengorbanan yang nyata. Kalimat itu, hanya yang tak terbatas yang bisa memberikan pengampunan tanpa batas, membuat Abu Nawas tersentak. Ia menemukan keindahan dalam argumen itu, namun sekaligus menemukan celah logis yang menganga. Abu Nawas memejamkan matanya sejenak, membiarkan suara Pastor Ilyas membasuh telinganya. Ia mencoba menyelami perspektif sang pendeta. Ia mencoba memahami rasa di balik logika. Bagi Ilyas, inkarnasi adalah bukti cinta tertinggi. Bagi Abu Nawas, itu adalah teka-teki metafisika yang menantang akal sehat tentang sifat keilahian. Matahari mulai condong ke barat, mengubah warna langit dari biru pucat menjadi kuning keemasan. Bayang-bayang mulai memanjang di pelataran gereja. Khotbah itu pun mencapai puncaknya. Maka, pulanglah dengan damai, tutup Pastor Ilyas dengan nada lembut yang menenangkan jiwa, dengan keyakinan bahwa Tuhanmu bukanlah raja yang jauh di atas awan, melainkan sahabat yang hadir di dalam hatimu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Serentak, jemaat menjawab, Amin. Suara itu bergemuruh, sebuah paduan suara keyakinan yang menggetarkan udara sore. Orang-orang mulai membubarkan diri dengan wajah-wajah yang lebih cerah, seolah beban hidup mereka telah diangkat sejenak. Mereka bersalaman, berpelukan, dan perlahan
meninggalkan halaman gereja, kembali ke Herik Pikak Baghdad. Namun, Abu Nawas tidak beranjak. Ia tetap berdiri di sana, bersandar pada dinding batu yang kini mulai melepaskan panas yang diserapnya seharian. Matanya masih tertuju pada mimbar yang kini kosong, tempat Pastor Ilyas baru saja turun dan menyalami beberapa jemaat di barisan depan. Ada pergolakan batin yang hebat di dalam diri sang pujangga. Bukan keraguan akan imannya sendiri keimanan Abu Nawas pada keesaan Tuhan, sekokoh karang di lautan, melainkan rasa gatal intelektual yang tak tertahankan. Pernyataan Pastor Ilyas tentang Tuhan yang menjadi manusia bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja sebagai kesalahpahaman. Itu adalah konsep yang mendalam, yang dibangun di atas struktur logika yang berbeda. Jika aku diam, aku membiarkan akal budiku tertidur, pikir Abu Nawas sambil mengelus janggutnya yang mulai memutih. Namun jika aku bicara, aku harus pastikan lidahku tidak menjadi pedang yang melukai, melainkan kunci yang membuka pintu pemahaman. Ia melihat Pastor Ilyas masih berbincang ramah dengan seorang ibu tua. Senyumnya tulus dan penuh kasih. Abu Nawas menyadari bahwa pria itu bukanlah lawan untuk dijatuhkan dalam debat kusir. Ia adalah mitra dialog yang setara. Angin sore berhembus lebih kencang, menerbangkan ujung sorban Abu Nawas di tengah keramaian yang mulai surut. Di jantung kota Baghdad yang gemilang ini, sebuah benih dialog baru saja tertanam. Benih itu tumbuh dari rasa penasaran yang suci, keingintahuan tentang bagaimana manusia yang terbatas bisa benar-benar memahami Tuhan yang tak terbatas. Kata-kata Pastor Ilyas tadi masih terngiang, menantang definisi logika yang selama ini dipegang teguh oleh Abu Nawas. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara Baghdad yang berdebu namun penuh kehidupan. Keputusannya sudah bulat. Misteri ini tidak boleh dibiarkan menggantung di udara. Ia harus mendekat. Ia harus bertanya, bukan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi untuk menyelami kedalaman samudra ketuhanan itu bersama-sama. Dengan tekad yang tenang, Abu Nawas membenarkan letak jubahnya dan melangkah maju melintasi pelataran batu itu. Matanya terkunci pada sosok Pastor Ilyas yang kini mulai berjalan perlahan, hendak masuk kembali ke dalam gereja. Langkah Abu Nawas bukan langkah penyerang, melainkan langkah seorang pencari yang telah menemukan sebuah teka-teki yang layak untuk dipecahkan. Gema suara Pastor Ilyas masih terasa bergetar di udara, memantul di antara dinding-dinding batu bata yang dipanggang matahari Baghdad. Kerumunan jemaat mulai membubarkan diri. Wajah-wajah mereka dipenuhi dengan ketenangan spiritual, seolah baru saja meminum air sejuk di tengah gurun tandus. Namun, bagi Abu Nawas, rasa haus itu justru semakin menjadi-jadi. Bukan haus akan air, melainkan haus akan kejelasan yang presisi. Ia tidak beranjak. Tubuhnya bersandar pada sebuah pilar tua di beranda gereja, separuh tersembunyi oleh bayang-bayang sore yang mulai memanjang. Angin kering berhembus pelan, membawa aroma debu jalanan yang bercampur dengan wangi dupa sisa ibadah. Matanya, yang biasanya berbinar jenaka, kini menyipit tajam, menatap kosong ke arah lantai batu yang retak. Di dalam benaknya, sebuah badai logika sedang berkecamuk. Kata-kata Pastor Ilyas tentang Tuhan yang menjadi manusia terus berputar, seperti gasing yang tak mau berhenti. Bagi Abu Nawas, yang terbiasa membedah realitas dengan pisau bedah logika, proposisi ini adalah sebuah anomali yang indah namun menyiksa. Bagaimana mungkin yang maha tak terbatas zat yang melampaui ruang, waktu, dan materi dapat dimampatkan ke dalam wadah jasmani yang fana dan terbatas, seperti mencoba memasukkan samudra raya ke dalam sebuah cangkir tanah liat. Gumamnya lirih, hampir tak terdengar di tengah derap langkah kaki orang-orang yang lewat. Entah cangkirnya yang pecah, atau samudra itu bukan lagi samudra. Ia menunggu hingga halaman gereja mulai sepi. Pastor Ilyas masih berdiri di dekat pintu masuk, berbincang hangat dengan beberapa jemaat terakhir. Pria itu memiliki aura yang teduh. Janggut putihnya yang rapi
Dan jubah sederhananya mencerminkan kerendahan hati yang tulus, bukan sekadar topeng kesalehan. Abu Nawas menghormati itu. Ia tidak datang untuk menghancurkan iman seseorang, tetapi untuk menyelaraskan simple logika yang baginya tampak kusut. Ketika jemaat terakhir seorang wanita tua yang berjalan tertatih telah pergi, Abu Nawas menegakkan tubuhnya. Ia merapikan serbannya sejenak, menarik napas panjang untuk menenangkan gejolak intelektual di dadanya. Lalu melangkah maju. Langkah kakinya terdengar tegas, namun tidak agresif di atas lantai batu. Pastor Elias menoleh, merasakan kehadiran seseorang. Senyum lembut menyambut sang pujangga. "Salam sejahtera bagi Anda, saudaraku," sapa Elias dengan suara bariton yang menenangkan. "Apakah Anda tertinggal rombongan? Atau ada sesuatu yang memberatkan hati Anda?" Abu Nawas membungkuk sedikit, sebuah gestur hormat yang tulus. "Salam sejahtera, Tuan yang bijak. Tidak ada yang tertinggal selain rasa penasaran saya. Dan hati saya tidak berat, hanya penuh dengan pertanyaan yang lahir dari kefasihan lidah Anda tadi." Elias menatap Abu Nawas lebih lekat. Ia mengenali sorot mata itu, sorot mata seorang pencari, bukan seorang pencemooh. Pertanyaan adalah kunci yang mengetuk pintu kebenaran. "Silakan, apa yang mengusik pikiran Anda?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah langit Baghdad yang mulai berwarna jingga, mencari kata-kata yang paling santun namun paling akurat. "Tuan Elias, khotbah Anda sangat menggugah. Anda berbicara tentang Tuhan dengan cinta yang begitu besar. Namun, akal budi saya karunia Tuhan yang juga harus saya hargai tersandung pada sebuah misteri." "Misteri tentang apa?" tanya Elias, kini sepenuhnya memusatkan perhatian. "Tentang hakikat zat yang Maha Esa," jawab Abu Nawas pelan, namun penuh penekanan. Ia melangkah lebih dekat, memperkecil jarak fisik untuk memperdalam keintiman dialog. "Dalam pemahaman saya, dan saya yakin dalam pemahaman Anda juga, Tuhan adalah wujud yang mutlak. Dia tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak membutuhkan apapun. Dia adalah Al-Ghani, yang maha kaya dan maha mandiri." Elias mengangguk perlahan. "Benar. Kami pun meyakini kemahakuasaan dan keabadian Tuhan. Maka disitulah letak ganjalan logika saya, Tuan," lanjut Abu Nawas. Tangannya bergerak membentuk ilustrasi di udara. "Jika Tuhan adalah mutlak dan tak terbatas, bagaimana mungkin Dia mengambil bentuk yang terbatas? Jika Dia masuk ke dalam batasan waktu dilahirkan, tumbuh, makan, dan tidur, bukankah itu berarti Dia telah menanggalkan sifat tak terbatasnya? Dan jika Dia menanggalkan sifat itu, apakah Dia masih bisa disebut Tuhan yang maha sempurna?" Suasana hening sejenak di antara mereka. Hanya suara angin yang mendesir di sela-sela pilar gereja. Pertanyaan itu bukan sekadar teka-teki. Itu adalah pondasi ontologis yang sedang digoyahkan oleh Abu Nawas dengan kelembutan seorang sahabat. Wajah Pastor Elias tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, alisnya terangkat, menandakan apresiasi intelektual. Ia menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah orang sembarangan yang mencari keributan pasar. Ini adalah lawan bicara yang seimbang. "Anda berbicara tentang paradoks inkarnasi, saudaraku," kata Elias akhirnya. Suaranya tetap tenang. "Logika manusia memang seringkali membentur tembok ketika mencoba memahami cara kerja kasih ilahi. Bagi kami, ini bukan tentang pengurangan sifat Tuhan, melainkan tentang perluasan kasih-Nya. Tetapi, logika adalah hukum yang Tuhan ciptakan untuk menjaga keteraturan semesta," sanggah Abu Nawas dengan halus. "Jika Tuhan melanggar hukum logikanya sendiri bahwa yang tak terbatas tidak bisa menjadi terbatas tanpa kehilangan esensinya, maka semesta pemikiran kita akan runtuh." "Saya tidak bermaksud menyerang iman Anda, Tuan. Saya hanya ingin mencari di mana jembatan antara Maha Kuasa dan menjadi manusia ini dibangun tanpa meruntuhkan definisi Tuhan itu sendiri." Abu Nawas menatap mata Elias dalam-dalam. "Saya ingin mendiskusikan ini bukan sebagai debat kusir untuk mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi sebagai dua orang penggali sumur
yang sama-sama haus akan air kebenaran. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya bagaimana Sang Pencipta waktu bisa tunduk pada waktu. Pastor Elias tersenyum lebar sekarang. Ia melihat ketulusan yang membara di balik argumen dingin itu. Ia tahu, diskusi semacam ini tidak bisa diselesaikan dalam percakapan sambil lalu di halaman gereja yang berdebu. Abu Nawas, saya rasa saya pernah mendengar tentang kecerdasan Anda, dan hari ini saya melihatnya sendiri. Ujar Elias. Pertanyaan Anda tajam, menusuk langsung ke jantung teologi. Dan Anda benar. Ini bukan hal yang bisa dijawab dengan satu atau dua kalimat metafora. Elias membalikan badan sedikit, menatap ke arah istana khalifah yang terlihat samar di kejauhan. Lalu kembali menatap Abu Nawas. Saya menerima tantangan intelektual Anda, bukan untuk membela diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan dengan akal budi kita. Jika Tuhan memang kebenaran, maka Dia tidak akan takut pada pertanyaan logis apapun. Itulah yang saya harapkan, sahut Abu Nawas. Bahunya sedikit rileks karena lega tawarannya tidak ditolak. Namun, tambah Elias sambil mengangkat satu jari, pembicaraan mengenai zat yang maha tinggi ini terlalu berharga jika hanya dinikmati oleh kita berdua dan angin sore. Bagaimana jika kita melakukannya dengan cara yang lebih terhormat di hadapan para cendekiawan lain? Mungkin agar cahaya pemahaman ini apa pun hasilnya nanti bisa menerangi lebih banyak pikiran. Mata Abu Nawas berbinar. Sebuah majelis ilmu. Itu ide yang sangat mulia. Khalifah pasti akan sangat tertarik memfasilitasi dialog tentang hakikat ketuhanan ini. Tanpa pedang, tanpa amarah, hanya kata-kata dan dalil. Sepakat, kata Elias sambil mengulurkan tangannya. Abu Nawas menyambut uluran tangan itu. Kulit tangan sang pujangga yang terbiasa memegang pena bersentuhan dengan tangan sang pastor yang terbiasa memegang kitab. Dalam genggaman itu, ada perjanjian tak tertulis bahwa mereka akan bertarung di arena pemikiran, menelanjangi konsep hingga ke tulang-tulangnya, demi memahami misteri terbesar jagat raya. Persiapkanlah argumen terbaik Anda, Tuan Elias, ucap Abu Nawas sambil melepaskan jabat tangan dan mundur selangkah. Karena saya akan bertanya tentang bagaimana yang abadi bisa merasakan kematian, dan bagaimana yang tak membutuhkan makan bisa merasa lapar. Dan saya akan menanti Anda dengan jawaban yang bersumber dari iman dan akal, balas Elias dengan anggukan hormat. Abu Nawas berbalik, meninggalkan halaman gereja dengan langkah yang jauh lebih ringan. Matahari hampir tenggelam sepenuhnya, melemparkan warna ungu pekat di langit Baghdad. Pikiran Abu Nawas sudah melesat jauh ke depan, merangkai premis-premis, menyusun silogisme, dan mempersiapkan landasan bagi sebuah dialog yang akan dikenang oleh sejarah intelektual kota ini. Misteri itu belum terpecahkan, tetapi setidaknya kini pintunya telah sedikit terbuka. Aroma gaharu yang dibakar di sudut-sadut ruangan menyatu dengan dinginnya lantai pualam balairung istana Baghdad, menciptakan atmosfer yang khidmat sekaligus menekan. Ratusan pasang mata tertuju ke tengah ruangan. Di sana, di atas hamparan permadani Persia yang rumit coraknya, berdiri dua sosok yang mewakili dua samudra pemikiran yang luas. Khalifah Harun al-Rasyid duduk di singgasananya. Dagunya bertumpu pada satu tangan, matanya menyiratkan ketertarikan yang mendalam, bukan sebagai penguasa yang hendak menghakimi, melainkan sebagai seorang intelektual yang dahaga akan kebenaran. Abu Nawas melangkah maju selangkah. Tidak ada cengir jenaka atau tingkah konyol yang biasa ia tunjukkan untuk menghibur rakyat jelata di pasar. Kali ini, wajahnya teduh, matanya tajam memancarkan kecerdasan yang seringkali tersembunyi di balik topeng humornya. Ia membungkuk hormat kepada khalifah, lalu memutar tubuhnya menghadap Pastor Elias. Sang pastor duduk dengan tenang di kursi kayu berukir, hubanja rapi, memegang sebuah kitab dengan kedua tangan, menunjukkan kesiapan yang berbalut kerendahan hati. Wahai Tuan Guru yang bijaksana, Pastor Elias, suara Abu Nawas memecah keheningan, lembut namun bergema jelas, hingga ke pilar-pilar terjauh. Kehadiran Tuan di sini adalah sebuah kehormatan bagi akal kami. Malam ini,
Saya tidak berdiri untuk berdebat demi kemenangan sorak-sorai, melainkan untuk menyelaraskan detak logika dengan getaran iman yang Tuhan yakini. Pastor Elias mengangguk perlahan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Silakan, saudaraku, Abu Nawas. Kebenaran tidak pernah takut untuk diuji, dan iman yang sejati justru tumbuh subur dalam ladang pertanyaan. Abu Nawas berjalan pelan, mengelilingi area tengah, seolah sedang merajut benong-benong pemikiran yang tak kasat mata. Ia berhenti sejenak, memandang langit-langit kubah yang tinggi, sebelum kembali menatap mata sang pastor. Sebelum kita menyelam ke dalam samudera perbedaan, bukankah lebih baik kita membangun rakit kesepahaman terlebih dahulu? Tanya Abu Nawas. Saya ingin memastikan, apakah kita sepakat mengenai definisi Tuhan itu sendiri? Tuan Guru, dalam keyakinan Tuhan yang luhur, apakah Tuhan itu zat yang maha sempurna? Tentu saja, jawab Ilyas tegas. Suaranya bariton dan menenangkan. Tuhan adalah kesempurnaan mutlak. Dan sebagai zat yang maha sempurna, lanjut Abu Nawas, tangannya terangkat sedikit, memberi penekanan pada setiap kata. Apakah ia bersifat kodim artinya? Ia tak berawal dan tak berakhir, bahwa ia adalah sang Alfa dan Omega, yang ada sebelum waktu diciptakan, dan akan tetap ada setelah semesta ini digulung? Benar. Tuhan itu kekal. Ia berada di luar batasan waktu yang mengikat manusia. Jawab Elias, tanpa keraguan. Luar biasa, gumam Abu Nawas, seolah lega mendengar jawaban itu. Ia melangkah lebih dekat, mengurangi jarak fisik di antara mereka, menciptakan keintiman dialogis. Dan apakah kita juga sepakat, Tuan Guru, bahwa Tuhan yang maha besar itu bersifat gani? Artinya, ia maha kaya, dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, bahwa keberdonia adalah mutlak pada diri Naya sendiri, tidak bergantung pada ruang, tempat, atau sebab akibat yang mengikat kita. Pastor Elias mengernyitkan dahi sedikit, mencoba membaca arah pembicaraan ini. Namun, premis yang diajukan Abu Nawas adalah teologi dasar yang tak terbantahkan. Itu adalah sifat dasar Allah, Abu Nawas. Dia tidak bergantung pada ciptaannya. Dia adalah sang pencipta, bukan yang diciptakan. Suasana di balerung semakin hening. Bahkan, suara gemercik air mancur di taman luar terdengar sayup-sayup. Para ulama dan cendekiawan yang duduk bersila di sisi kanan dan kiri menahan napas. Pena bulu mereka menggantung di atas kertas perkamen, menanti hantaman logika sang pujangga. Abu Nawas tersenyum. Sebuah senyuman yang penuh hormat, namun mengandung ketajaman pedang Damaskus. Maka, disinilah akal saya terbentur tembok keraguan, Tuan Guru. Dan saya mohon, Tuan menerangi kegelapan logika saya ini. Abu Nawas berhenti berjalan. Ia berdiri tegak, membiarkan jubahnya jatuh lurus. Jika kita sepakat bahwa Tuhan itu azali, tidak berawal, dan ada sebelum segala sesuatu ada, lalu bagaimana akal kita harus menerima konsep bahwa Tuhan dilahirkan? Pertanyaan itu meluncur halus, namun dampaknya seperti batu besar yang dijatuhkan ke danau yang tenang. Gelombang kejut merambat di wajah para hadirin. Pastor Elias tetap tenang, meski cengkeramannya pada kitab di pangkuannya sedikit mengerat. Abu Nawas tidak membiarkan jeda itu menjadi kosong. Ia melanjutkan elaborasinya dengan nada yang semakin filosofis. Kelahiran, Tuan Guru, adalah sebuah permulaan. Seorang anak tidak ada sebelum ia dikandung, dan ia baru ada di dunia setelah ia dilahirkan. Kelahiran mensyaratkan adanya waktu, masa lalu di mana ia belum ada, dan masa kini di mana ia menjadi ada. Ia menatap Pastor Elias lekat-lekat. Matanya mencari jawaban di kedalaman manik mata sang pemuka agama. Jika Yesus adalah Tuhan sang zat yang kita sepakati tadi, sebagai tak berawal, bagaimana mungkin ia memiliki titik permulaan dalam rahim seorang wanita yang mulia bernama Maryam? Bukankah dengan mengatakan Tuhan dilahirkan, kita secara tidak langsung mengatakan bahwa ada masa di mana Tuhan belum ada dalam wujud tersebut? Dan jika dia memiliki permulaan, bukankah sifat kekal dan tak barawal nia menjadi batal? Abu Nawas merentangkan tangannya, seolah menunjukkan kontradiksi yang melayang di udara. Lebih jauh lagi, Tuan Guru,
Seorang ibu, secara hukum alam dan logika, haruslah mendahului anaknya. Ibu ada lebih dulu, barulah anak ada. Jika Tuhan dilahirkan oleh seorang wanita, apakah itu berarti wanita tersebut lebih purba, lebih dulu, dan lebih awal keberadaannya daripada Tuhan itu sendiri? Bagaimana mungkin Sang Pencipta waktu didahului oleh Siptonia sendiri dalam urutan eksistensi? Angin malam berhembus masuk melalui sela-sela jendela yang tinggi, membuat nyala lilin bergoyang, menciptakan bayangan yang menari-nari di wajah Abu Nawas. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan, melainkan sebuah permohonan tulus untuk memahami sebuah paradoks yang menurutnya mustahil. Ini bukan tentang merendahkan kemuliaan Nabi Isa, Tuan Guru. Suara Abu Nawas melembut, hampir berbisik, namun terdengar jelas di keheningan itu. Ini tentang menjaga kemutlakan sifat Tuhan yang tadi kita sepakati bersama. Sifat tak terbatas, sifat tak berawal, sifat yang tidak terikat oleh rahim, waktu, atau proses biologis makhluk. Bagaimana Tuhan mendamaikan dua hal yang saling bertolak belakang ini? Keabadian yang tak terbatas dengan kelahiran yang sangat terbatas. Khalifah Harun Al-Rasyid menegakkan punggungnya. Ia menoleh perlahan ke arah Pastor Elias, menantikan bagaimana teologi Kristen menjawab jeratan logika murni yang dibangun Abu Nawas dengan begitu rapi. Sebuah jeratan yang dibangun bukan dari ayat-ayat kitab suci yang berbeda, melainkan dari definisi Tuhan yang mereka sepakati bersama di awal pembicaraan. Keheningan yang menyelimuti balairung istana Khalifah Harun Al-Rasyid terasa begitu padat, seolah udara itu sendiri telah berubah menjadi tirai bludru yang berat. Aroma gaharu dan kemenyan yang dibakar di sudut-sudut ruangan berbaur dengan ketegangan intelektual yang memuncak. Ribuan mata dari para wazir, ulama, hingga penyair istana terpaku pada sosok Pastor Elias yang berdiri tegak di tengah ruangan. Keringat dingin mulai merembes di pelipis sang rohaniwan, memantulkan cahaya dari lampian-lampian gantung yang berayun pelan, tertiup angin malam dari sungai Tigris. Pertanyaan Abu Nawas sebelumnya tentang bagaimana yang kekal bisa dilahirkan masih menggema, menuntut jawaban yang melampaui sekadar retorika. Pastor Elias menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Ia sadar, ini bukan sekadar debat teologisis biasa. Ini adalah pertarungan mendasar tentang hakikat keberadaan. Wahai Abu Nawas yang bijaksana, suara Pastor Elias terdengar berat namun berwibawa, memecah kesunyian. Ia melangkah maju. Jubah hitam panjangnya berdesir lembut, menyapu karpet Persia yang tebal. Logika manusia memang seringkali tersandung ketika mencoba menatap wajah ilahi. Pertanyaanmu valid dalam ranah akal. Namun iman kami berbicara tentang misteri yang melampaui akal. Elias berhenti sejenak, menatap khalifah yang duduk dengan dagu bertopang tangan, menyimak dengan intensitas penuh. Kemudian, ia kembali menatap Abu Nawas. Tuhan, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, memilih untuk merendahkan dirinya, lanjut Elias. Tangannya terangkat seolah melukiskan keagungan yang tak terlihat. Ini bukanlah tentang Tuhan yang berubah menjadi manusia dan kehilangan kehilahiannya. Ini adalah persatuan hipostatik, sebuah misteri agung, di mana kodrat ilahi dan kodrat manusiawi bersatu dalam satu pribadi, tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, dan tanpa terpisah. Ia mengambil rupa seorang hamba demi menebus dosa yang tidak mampu ditebus oleh manusia itu sendiri. Jika Tuhan Maha Kuasa, bukankah Dia berkuasa untuk membatasi Derinia demi cinta? Gumaman pelan terdengar di antara para cendekiawan Kristen yang hadir. Merasa lega dengan pembelaan pemimpin mereka. Argumen tentang misteri dan cinta kasih adalah benteng pertahanan yang kokoh bagi hati, meski mungkin rapuh bagi logika murni. Abu Nawas mendengarkan dengan takzim, tidak ada senyum sinis di wajahnya. Hanya ekspresi kontemplatif yang dalam. Ia memilih tasbih kayu cendana di tangannya. Satu demi satu, butiran bergeser dengan bunyi tik yang halus, namun teratur. Ia menghargai ketulusan Elias. Namun, bagi Abu Nawas, kebenaran tentang Tuhan
tidak boleh berlindung di balik kabut misteri. Jika hal itu menabrak dinding akal sehat yang juga dianugerahkan oleh Tuhan, pujangga itu bangkit dari duduknya. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, seperti air yang mengalir. Ia berjalan mendekati Elias, menatap mata sang pastor dengan sorot mata yang teduh, namun tajam menghunus. "Penjelasan yang indah tentang cinta Tuan Pastor," kata Abu Nawas, suaranya lembut. Namun, resonansinya memenuhi ruangan. "Saya tidak meragukan bahwa Tuhan Maha Pengasih. Saya juga tidak meragukan bahwa Tuhan Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki. Namun, mari kita telisik lebih dalam tentang konsekuensi dari mengambil rupa manusia yang Tuhan sebutkan." Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Ia kemudian menunjuk ke arah segelas air yang ada di meja dekat khalifah. "Tuhan mengatakan, Dia sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia," ujar Abu Nawas, memulai serangan logikanya. Manusia memiliki sifat dasar yang tidak bisa ditolak. Ketergantungan. Manusia membutuhkan makan untuk menghilangkan lapar. Manusia membutuhkan minum untuk menghilangkan dahaga. Manusia merasakan sakit jika terluka. Sekarang, izinkan saya bertanya dengan segala kerendahan hati. Apakah Yesus yang Tuhan sembah sebagai Tuhan itu pernah merasakan lapar dan haus? Pastor Elias mengernyitkan dahi. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Namun ia tidak bisa menyangkal kitab sucinya sendiri. Ya, dalam kemanusiaannya, dia merasakan lapar dan haus. Maka disinilah letak paradoks yang mengguncang akal. "Tuan," sergah Abu Nawas dengan cepat, namun tetap santun. Nada suaranya mulai naik, membawa energi yang membuat para pendengar menahan napas. Jika dia merasa lapar, berarti dia membutuhkan makanan. Jika dia merasa haus, berarti dia membutuhkan air. Sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang lain untuk bertahan hidup. Secara definisi, adalah makhluk yang lemah dan bergantung. Abu Nawas melangkah lagi, kini berdiri sejajar dengan Ilyas, menghadap para hadirin. Tuhan yang Maha Esa memiliki sifat Al-Ghani Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun. Dia adalah tempat bergantung segala sesuatu, bukan yang bergantung pada sesuatu. Bagaimana mungkin zat yang menciptakan gandum bisa kelaparan akan roti? Bagaimana mungkin zat yang mengalirkan sungai-sungai di surga dan bumi bisa merintih kehausan meminta air? Jika Tuhan membutuhkan asupan materi untuk mempertahankan eksistensi Nia, meski hanya sesaat, maka dia tidak lagi absolut. Dia menjadi terikat pada hukum alam yang diciptakannya sendiri. Wajah Pastor Ilyas memerah, bukan karena marah, melainkan karena tekanan argumen yang menyudutkan teologinya. Itu adalah penderitaan yang dia pilih. Abu Nawas, bukan kelemahan kodrati, melainkan solidaritas dengan penderitaan manusia, bantah Ilyas. Suaranya sedikit bergetar. "Pilihan atau bukan?" balas Abu Nawas dengan tangkas. Kondisi itu tetaplah sebuah keadaan, dan keadaan itu bertentangan dengan sifat keilahian. Abu Nawas mendekat lagi. Suaranya merendah menjadi bisikan yang terdengar mengerikan bagi logika ketuhanan manusiawi. "Dan bagaimana dengan rasa sakit? Bagaimana dengan kematian?" Tuhan meyakini dia mati di tiang salib, bukan? Ilyas mengangguk kaku. "Dia wafat untuk menebus dosa kita. Mati." Abu Nawas mengulang kata itu, membiarkannya menggantung di udara seperti vonis. Kematian adalah ketiadaan hidup. Kematian adalah batas akhir dari kekuatan makhluk. Jika Tuhan berkata Tuhan itu mati, lantas siapa yang mengurus alam semesta ini ketika dia sedang mati? Siapa yang menjaga matahari tetap beredar, jantung-jantung tetap berdetak, dan bintang-bintang tetap di langit? Selama 3 hari dia berada dalam kubur. Ruangan itu menjadi senyap total. Bahkan Khalifah Harun al-Rashid tampak tertegun. Punggungnya tegak. Matanya membelalak menyadari implikasi mengerikan dari pertanyaan itu. Apakah alam semesta ini berjalan tanpa Tuhan selama 3 hari? Desak Abu Nawas, kali ini dengan nada yang menggugah nalar terdalam. Jika Tuhan bisa mati, meski hanya sekejap, maka dia tidak kekal baka.
Jika dia bisa dikalahkan oleh kematian, maka dia tidak maha kuasa kudrah. Dan jika dia harus dibangkitkan kembali, berarti dia membutuhkan kekuatan lain untuk menghidupkannya. Tuhan yang sejati adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, yang tidak pernah disentuh oleh kantuk, apalagi kematian. Elias mencoba menyelah, tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Abu Nawas, keilahiannya tidak pernah mati. Abu Nawas menggeleng pelan, seolah seorang guru yang sedang mengoreksi muridnya dengan sabar. Tuan Elias, jika Tuan memisahkan bahwa yang lapar, yang haus, dan yang mati itu hanya manusianya, dan bukan Tuhannya, maka Tuan sebenarnya setuju dengan saya. Tuan setuju bahwa Tuhan tidak bisa lapar, tidak bisa haus, dan tidak bisa mati. Dengan demikian, sosok yang mengalami semua itu di bumi, pastilah bukan Tuhan, melainkan seorang utusan yang mulia, seorang nabi yang agung, seorang manusia pilihan yang tunduk pada hukum keterbatasan manusiawi. Abu Nawas merentangkan kedua tangannya, matanya menyapu seluruh ruangan, mengajak setiap jiwa yang hadir untuk berpikir. Kita tidak sedang merendahkan Yesus, Tuan. Demi Allah, kita justru sedang menempatkan beliau pada tempatnya, yang paling mulia sebagai hamba Allah yang suci, sambil menjaga kesucian Tuhan dari sifat-sifat kekurangan. Menganggap zat yang maha sempurna memiliki kelemahan biologi seperti butuh makan, tidur, dan buang hajat adalah sebuah kerancuan yang menodai konsep keagungan Tuhan itu sendiri. Kata-kata Abu Nawas menohok tepat di jantung perdebatan. Ia tidak menyerang pribadi, ia menyerang inkonsistensi. Ia melukiskan gambaran tentang Tuhan yang begitu agung, begitu suci, sehingga menyematkan sifat-sifat hewaniah atau manusiawi padanya terasa sebagai sebuah kemustahilan yang tak tertahankan bagi akal sehat. Pastor Elias terdiam 1000 bahasa. Bibirnya terkatup rapat. Ia ingin membantah dengan dalil-dalil konsili. Namun di hadapan logika murni tentang zat yang tak terbatas versus wadah yang terbatas, segala argumen tentang dualitas kodrat terasa goyah. Ia memandang Abu Nawas, dan di sana ia tidak melihat musuh, melainkan seorang pemikir yang sedang membersihkan dibu-dibu kerancuan dari cermin kebenaran. Keringat di dahi Elias kini terasa dingin, seiring dengan kesadaran bahwa argumen tentang kemanusiaan Tuhan justru menjadi bumerang yang mempertanyakan keilahian itu sendiri. Suasana di pendopo itu berubah menjadi hening yang nyaris memekakkan telinga. Debu-debu halus yang menari dalam sorotan sinar matahari sore tampak berhenti bergerak, seolah alam semesta pun menahan napas menanti kelanjutan dialog ini. Angin hangat yang berembus dari sungai Tigris membawa aroma kurma dan tanah kering. Namun di antara Abu Nawas dan Pastor Elias, udara terasa padat, syarat dengan ketegangan intelektual yang belum terpecahkan. Abu Nawas tidak segera menjawab pembelaan Elias tentang misteri ilahi. Ia membiarkan kata-kata sang pendeta menguap perlahan, meresap ke dalam benak para hadirin yang duduk bersila dengan wajah-wajah serius. Perlahan, dengan gerakan yang sengaja diperlambat, Abu Nawas mengulurkan tangannya ke atas meja rendah yang memisahkan mereka. Jari-jarinya yang ramping, namun kokoh, menggenggam sebuah cangkir tembikar kecil yang sederhana. Cangkir yang sedari tadi ia gunakan untuk menyesap teh. Ia mengangkat cangkir itu setinggi dada, memutarnya perlahan, sehingga semua mata tertuju pada benda fana yang rapuh itu. Cahaya matahari memantul redup pada permukaannya yang tidak rata. Pater Elias yang bijaksana, suara Abu Nawas memecah keheningan. Nadanya rendah, namun memiliki resonansi yang kuat, seperti gema di dalam sumur tua. Engkau berbicara tentang cinta Tuhan yang begitu besar, sehingga dia rela merendahkan dirinya. Engkau berbicara tentang misteri yang melampaui akal. Aku menghormati kerendahan hatimu di hadapan yang tak terpoerikan. Abu Nawas menatap langsung ke mata Pastor Elias. Tatapan itu bukan tatapan seorang pengejek, melainkan tatapan seorang pencari kebenaran yang sedang menguji emas dengan api. Namun, izinkan aku mengajukan satu perumpamaan terakhir. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk meletakkan akal kita di tempat yang semestinya. Abu Nawas mengetuk pinggiran cangkir itu dengan kuku jarinya,
Ting, suara denting yang jernih dan rapuh terdengar. Bayangkan, Potter, lanjutnya, suaranya mulai menekan, bahwa Tuhan yang Maha Esa, Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang meliputi segala sesuatu, yang awal dan yang akhir, adalah sebuah samudra. Samudra yang tak bertepi, tak berdasar, maha luas, dan maha dahsyat. Kekuatan yang tak terhingga, keberadaan yang mutlak. Elias mengangguk pelan, keningnya berkerut, mencoba mengantisipasi arah logika sang penyair. Tuhan memang maha besar, Abu Nawas. Lebih luas dari samudra manapun. Tepat, sahut Abu Nawas cepat. Dan sekarang, lihatlah cangkir di tanganku ini. Cangkir ini adalah tubuh manusia. Ia memiliki batas, ia memiliki dinding, ia memiliki kapasitas yang terukur, ia bisa retak, ia bisa peka, dan ia diciptakan dari tanah liat yang fana. Ini adalah perumpamaan bagi rupa manusia, bagi sosok Yesus yang kalian muliakan. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya ke depan. Cangkir itu kini berada tepat di antara wajah mereka berdua. Pertanyaannya adalah, logika sederhana, Potter, bisakah samudra yang tak terbatas itu dimasukkan seluruhnya ke dalam cangkir kecil ini? Elias terdiam, mulutnya sedikit terbuka, hendak menyela. Tetapi Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya, meminta waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan premisnya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi jika kita memaksakan samudra masuk ke dalam cangkir, ujar Abu Nawas. Matanya berkilat tajam. Kemungkinan pertama, cangkir itu akan hancur lebur seketika. Dinding-dindingnya yang rapuh tidak akan sanggup menahan tekanan dan volume dari ketidakterbatasan. Jika Tuhan dalam segala kigungania yang mutlak benar-benar masuk sepenuhnya ke dalam tubuh manusia, tubuh itu akan meledak, sirna tak berbekas, karena yang fana tidak bisa menampung yang bakas secara utuh. Para penonton di sekeliling mereka mulai berbisik-bisik. Logika visual itu begitu gamblang di benak mereka. Kemungkinan kedua, Abu Nawas melanjutkan. Suaranya melembut, namun semakin tajam menusuk. Jika cangkir itu tidak pecah, dan air berhasil masuk ke dalamnya, maka air yang ada di dalam cangkir itu bukanlah samudra. Itu hanyalah secangkir air. Ia telah kehilangan sifat kesamudraannya. Ia tidak lagi tak terbatas. Ia menjadi terbatas oleh dinding cangkir. Ia terpisah dari keluasan aslinya. Abu Nawas meletakkan cangkir itu kembali ke meja dengan bunyi tak yang tegas. Inilah dilemanya. Wahai sahabatku, jika engkau berkata Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, maka engkau sedang berkata bahwa samudra telah menjadi cangkir. Namun, begitu samudra menjadi cangkir, ia berhenti menjadi samudra. Tuhan yang merasa lapar, Tuhan yang mengantuk, Tuhan yang berdarah, dan Tuhan yang mati. Itu adalah Tuhan yang telah kehilangan sifat kilahionia yang paling hakiki, keabadian dan kemahakuasaan. Elias tampak terguncang. Ia memegang salib kayu yang tergantung di lehernya. Jari-jarinya memutih karena cengkeraman yang erat. Argumen itu bukan sekadar teka-teki kata. Itu adalah serangan ontologis terhadap doktrin inkarnasi. Tetapi Abu Nawas, suara Elias terdengar parau. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah dia bisa melakukan apa saja, termasuk membatasi diri Naya sendiri? Demi cinta, Abu Nawas tersenyum sedih. Sebuah senyum yang penuh empati. Potter, Tuhan Maha Kuasa melakukan segala sesuatu yang layak bagi keagungannya. Namun, ada hal-hal yang mustahil. Secara logika, bukan karena Tuhan lemah, tetapi karena hal itu bertentangan dengan definisi dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa berbohong, karena dia adalah kebenaran. Tuhan tidak bisa mati, karena dia adalah sang hidup. Ia kembali menunjuk cangkir itu, mengatakan bahwa Tuhan yang tak terbatas membatasi dirinya menjadi janin. Lalu bayi yang menangis, minta susu, lalu manusia yang bisa dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Bagiku, dan bagi akal sehat yang dianugerahkan Tuhan, itu bukanlah memuliakan Tuhan. Itu justru mereduksi keagungannya. Itu memecah samudra menjadi genangan air yang bisa diinjak kaki manusia. Abu Nawas bangkit berdiri perlahan,
merapikan jubahnya. Bayangannya memanjang di lantai ubin yang dingin. Yesus, semoga kedamaian dilimpahkan kepadanya, adalah cangkir yang sangat indah, Pater. Cangkir yang bening, yang memantulkan cahaya samudra dengan sempurna. Dia adalah pembawa pesan. Dia adalah kalimatullah, firman Allah. Dia adalah nabi yang agung, yang diisi oleh air hikmah dari samudra itu. Tetapi cangkir itu tetaplah cangkir, dan samudra tetaplah samudra. Menganggap cangkir itu sebagai samudra, disitulah letak kekeliruan yang membebani akal manusia. Angin sore berhembus lebih kencang, menggoyangkan dedaunan pohon kurma di halaman. Suasana di majelis itu hening, namun pikiran setiap orang yang hadir bergemuruh hebat. Argumen Abu Nawas tentang cangkir dan samudra itu menggantung di udara. Sebuah tembok logika yang kokoh dan tak tertembus, menantang siapa saja untuk mencoba meruntuhkannya tanpa menghancurkan definisi Tuhan itu sendiri. Elias menatap cangkir kosong di atas meja itu, seolah-olah benda itu baru saja berubah menjadi gunung batu yang menghimpit dadanya. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang berusaha memenangkan debat demi sorak-sorai penonton. Pujangga itu sedang mengajak Elias menatap matahari tanpa berkedip, memaksa sang pendeta menghadapi paradoks terbesar dalam imannya. Bagaimana mungkin sang pencipta menjadi ciptaan tanpa berhenti menjadi pencipta? Samudra tidak bisa masuk ke dalam cangkir tanpa berhenti menjadi samudra, atau cangkir itu pecah. Gumam Elias pelan, mengulangi kalimat itu lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Abu Nawas. Kalimat itu terasa begitu sederhana, namun daya rusaknya terhadap dogma yang telah ia pelajari seumur hidup begitu dahsyat. Keheningan yang menyelimuti pelataran itu terasa begitu tebal, seolah udara musim panas Baghdad yang hangat tiba-tiba membeku. Kata-kata Abu Nawas tentang samudra dan cangkir masih menggema, memantul di antara pilar-pilar batu pasir dan meresap ke dalam pori-pori setiap orang yang hadir. Debu-debu halus yang berterbangan dalam sorotan sinar matahari sore tampak berhenti menari, seakan waktu itu sendiri sedang menahan napas menunggu jawaban. Pastor Elias tidak segera menjawab. Wajahnya yang biasanya tenang dan memancarkan kepastian dogmatis, kini menyiratkan pergulatan batin yang dahsyat. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, mengalir perlahan melewati kareten-kareten di dahinya yang mencerminkan tahunan studi teologisis. Ia menunduk, matanya menatap nanar pada salib kayu yang tergantung di dadanya, lalu beralih memandang cangkir teh kosong yang ada di meja kecil di antara mereka. Analogi itu begitu sederhana, namun daya rusaknya terhadap struktur logika inkarnasi begitu telak. Di dalam benaknya, Elias mencoba menyusun benteng pertahanan. Ia ingin mengutip ayat-ayat suci, ingin berbicara tentang misteri iman yang melampaui akal. Namun, logika Abu Nawas telah memasang perangkap yang tak bisa ditembus hanya dengan retorika. Jika ia bersikeras bahwa samudra Tuhan bisa masuk sepenuhnya ke dalam cangkir manusia, maka ia harus mengakui bahwa samudra itu telah mengecil sebuah penghinaan bagi kemahakuasaan Tuhan. Jika ia berkata cangkir itu yang membesar menjadi samudra, maka Yesus bukan lagi manusia yang menyalahi doktrin kemanusiaan Kristus. Elias menghela napas panjang. Sebuah suara berat yang terdengar seperti derit pintu tua yang enggan terbuka. Ia mengangkat wajahnya, menatap Abu Nawas. Tidak ada kemarahan di mata itu, hanya sebuah pengakuan tulus akan kedalaman jurang pemikiran yang baru saja dibuka. Abu Nawas, suara Elias terdengar parau, namun tetap berwibawa. Ia meletakkan tangannya di atas meja, jemarinya sedikit gemetar, sebelum ia mengepalkannya untuk mencari ketenangan. Engkau telah membawaku ke tepi tebing, akal budi. Analogi samudra itu, sungguh, itu adalah puncak dari segala dialektika yang pernah kudengar di kota ini. Abu Nawas tidak tersenyum dengan nada kemenangan. Wajahnya justru melembut, memancarkan empati seorang sahabat pencari kebenaran. Ia hanya mengangguk pelan, membiarkan Elias menyelesaikan kalimatnya. Secara logika, engkau tak terbantahkan, lanjut Elias. Suaranya kini lebih tegas, ditujukan tidak hanya pada Abu Nawas, tetapi juga pada kerumunan yang menanti. Jika kita mengukur Tuhan dengan batasan fisika,
dan matematika manusia. Mustahil yang tak terbatas masuk ke dalam yang terbatas tanpa menghancurkannya. Argumenmu memiliki koherensi filsafat yang sempurna. Aku tidak bisa menyangkal bahwa dalam kerangka itu, konsep inkarnasi tampak sebagai sebuah paradoks yang mustahil. Gumam-gumam pelan mulai terdengar dari kerumunan. Pengakuan ini adalah sesuatu yang langka. Seorang pemuka agama mengakui validitas argumen lawan debatnya di muka umum. Namun, Elias melanjutkan, matanya kini bersinar dengan api keyakinan yang berbeda, bukan api logika, melainkan api mistisisme. Disitulah letak perbedaan jalan kita, wahai pujangga. Bagi akal, itu adalah kontradiksi. Tapi bagiku, dan bagi iman yang kupegang, itu adalah misteri agung. Aku tidak menarik kembali imanku bahwa Tuhan hadir dalam diri Yesus. Tetapi aku mengakui bahwa akal manusia, termasuk akalku, seringkali tersandung ketika mencoba menjelaskan bagaimana itu terjadi tanpa mereduksi keagungan Tuhan. Pastor Ilyas bangkit dari duduknya. Jubahnya berdesir lembut. Ia melangkah mendekati Abu Nawas, meniadakan jarak fisik di antara mereka. Engkau telah memaksaku untuk merenung lebih dalam daripada sekadar menghafal dogma. Abu Nawas, engkau mengingatkanku bahwa Tuhan itu maha besar. Begitu besar hingga terkadang penjelasan teologisis kita justru terasa seperti sangkar yang terlalu sempit baginya. Abu Nawas pun bangkit, tingginya hampir setara dengan sang pastor. Angin sore mulai berhembus, membawa aroma rempah dari pasar, dan suara sayap-sayap aktivitas kota yang mulai meredup menjelang senja. Dan itulah tujuanku, wahai sahabat. Jawab Abu Nawas dengan suara yang jernih dan menenangkan. Bukan untuk meruntuhkan imanmu atau memintamu membuang salibmu. Tujuanku hanyalah membersihkan cermin hati kita. Tuhan itu maha suci, maha gaib, dan maha tak terjangkau. Ketika kita memek senia menjadi benda, menjadi rupa, atau menjadi manusia, kita sedang berusaha menuangkan samudera ke dalam cangkir. Abu Nawas tersenyum. Senyuman khas yang penuh makna namun bebas dari arogansi. Aku menghormati keteguhanmu memegang misteri itu, pastor. Namun, biarkanlah Tuhan tetap menjadi Tuhan dengan segala ketakterbatasannya yang absolut, yang tak perlu tidur, tak perlu makan, dan tak perlu mati. Biarkan dia bertahta di Arsy Ki Gunggania tanpa kita tarik turun ke dalam lumpur keterbatasan makhluk. Suasana di pelataran itu berubah. Ketegangan kompetitif telah lenyap, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Orang-orang yang menyaksikan, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, yang kebetulan lewat merasakan getaran spiritual yang unik. Mereka tidak melihat satu pihak menghancurkan pihak lain. Mereka melihat dua pencari Tuhan yang saling menerangi dari sudut tebing yang berbeda. Elias mengulurkan tangannya. Telapak tangannya kasar, namun hangat. Hari ini, engkau tidak membuatku berpindah keyakinan, Abu Nawas. Tapi engkau telah membuatku menjadi seorang beriman yang lebih rendah hati. Engkau mengajarkan bahwa kejujuran intelektual adalah bagian dari ibadah. Terima kasih atas ujian ini. Abu Nawas menjabat tangan itu dengan erat. Dan engkau, pastor, menunjukkan bahwa ketulusan hati adalah permata yang langka. Perbedaan kita tetap ada, setajam siang dan malam. Namun, dalam perbedaan itu, kita menemukan harmoni, bahwa kita somasyuma kecil di hadapan yang maha besar. Cahaya matahari kini telah berubah menjadi jingga tua, memandikan wajah kedua pria itu dalam warna emas. Langit Baghdad bersiap menyambut malam. Dialog itu berakhir bukan dengan sorak-sorai kemenangan salah satu kubu, melainkan dengan anggukan-anggukan kepala tanda mengerti. Kerumunan mulai membubarkan diri dengan perlahan. Wajah-wajah mereka tampak termenung. Percakapan ini akan menjadi buah bibir di kedai-kedai kopi dan madrasah-madrasah selama berbulan-bulan ke depan. Bukan sebagai kisah pertarungan, melainkan sebagai kisah kebijaksanaan. Abu Nawas melepaskan jabatan tangannya, merapikan sorbannya, dan melangkah mundur. Ia telah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Ia telah membela tauhid dengan pedang akal paling tajam.
namun membalut bekas lukanya dengan sutra persahabatan. Tanpa banyak kata lagi, sang pujangga cerdik itu berbalik. Ia berjalan membelah kerumunan yang menyibak memberinya jalan. Langkahnya ringan, seirama dengan angin senja yang mulai mendingin. Di kejauhan, suara muadzin mulai terdengar, melantunkan panggilan suci yang mengagungkan kebesaran Tuhan, sebuah penutup yang sempurna bagi argumennya tentang zat yang tak terbatas. Abu Nawas tersenyum sendiri, merasa puas bahwa ia telah memancing riak di kolam pemikiran yang tenang, meninggalkan Pastor Elias dan kota Baghdad dengan pertanyaan yang jauh lebih berharga daripada sekadar jawaban instan.